Halo, perkenalkan nama saya Rahma Fadiwati, BP 19105420112. Saya akan menjelaskan materi mengenai exchange, mata kuliah teori mikro 1. Happy watching guys! The Edge Workbox adalah alat bantu grafis yang dapat digunakan untuk menganalisis pertukaran dua barang antara dua orang. Satu kotak Edgeworth memungkinkan kita untuk menggambarkan anugerah dan preferensi dua individu dalam satu diagram yang mudah digunakan yang dapat digunakan untuk mempelajari berbagai hasil dari proses perdagangan. Untuk memahami konstruksi Edgeworth box ini perlu untuk memeriksa kurva indifference. Mari kita contohkan dua orang yang terlibat A dan B, dan dua orang memiliki satu dan dua barang. Kita akan menunjukkan paket konsumsi A dengan XA sama dengan X pangkat 1A dikali X2 pangkat 2A, di mana mewakili konsumsi A untuk barang 1 dan X pangkat 2A mewakili konsumsi barang 2. Kemudian kemudian paket konsumsi B dilambangkan dengan XB, X pangkat 1 B, X pangkat 2 B. Sepasang bandel konsumsi X dan XA dan XB disebut alokasi. Alokasi adalah alokasi yang layak jika jumlah total setiap barang yang dikonsumsi sama dengan jumlah total yang tersedia. Alokasi layak adalah alokasi dana abadi awal, yaitu W1 A dan W2A dan W1B dan W2B. Edgeworth box yang ditunjukkan pada grafik di atas dapat digunakan untuk mengilustrasikan konsep secara grafis. Pertama-tama kita menggunakan diagram teori konsumen standar untuk mengilustrasikan anugerah dan preferensi konsumen. Kita juga dapat menandai bahwa sumbu ini jumlah total setiap barang dalam perekonomian. Jumlah yang dimiliki A ditambah dengan jumlah yang dimiliki B dari setiap barang, karena kita hanya akan tertarik pada alokasi barang yang layak antara dua konsumen. Kita dapat menggambarkan sebuah kotak yang berisi kumpulan kemungkinan bandel dari dua barang yang A dapat menampung. Edgeworth box, lebar kotak mengukur jumlah total barang satu dalam perekonomian dan tinggi mengukur jumlah total barang 2. Pilihan konsumen orang A diukur dari sudut kiri bawah, sementara pilihan orang B diukur dari kanan atas. Perhatikan bahwa bandel dalam kotak ini juga menunjukkan jumlah barang yang dapat disimpan oleh B. Jika ada 10 unit barang 1 dan 20 unit barang 2, maka jika A menampung 7,12, B harus memegang 3,8, kita dapat menggambarkan beberapa banyak A memegang barang 1 dengan jarak sepanjang sumbu horizontal dari titik asal di sudut kiri bawah kotak, dan jumlah B memegang barang 1 dengan mengukur jarak sepanjang sumbu horizontal dari kanan atas sudut. Demikian pula jarak sepanjang sumbu vertikal memberikan jumlah barang 2 yang dimiliki A dan B. Jadi poin di kotak ini memberikan kita keduanya. Sekarang kita telah memiliki kedua set preferensi dan anugerah yang digambarkan. Kita dapat menganalisis pertanyaan tentang bagaimana perdagangan terjadi. Kita mulai dari wakaf asli barang dilambangkan dengan titik W pada kurva sebelumnya. Pertimbangan kurva indiferen dari A dan B melewati alokasi ini. Wilayah di mana A lebih baik daripada
endowment-nya terdiri dari semua bandel di atas kurva indifferent melalui W, di mana di B lebih baik daripada di endowment-nya terdiri dari semua alokasi di atas dari sudut pandangnya miliknya kurva indifferent melalui W. Di manakah wilayah kontak di mana A dan B keduanya menjadi lebih baik? Jelas di persimpangan dua wilayah ini adalah wilayah berbentuk lensa yang diilustrasikan pada gambar sebelumnya atau kurva sebelumnya. Agak dalam proses negosiasi mereka, kedua orang yang terlibat akan menemukan beberapa perdagangan yang saling menguntungkan, beberapa perdagangan yang akan memindahkan mereka ke beberapa titik di dalam area berbentuk lensa seperti M pada kurva sebelumnya. Gerakan terbentuk ke M yang digambarkan dalam kurva sebelumnya melibatkan orang A menyerah pada, seperti notasi yang sudah saya buatkan, X1 A dikurang W 1A unit barang 1 dan memperoleh dalam pertukaran X1 X2A dikurang W2A unit barang 2. Ini berarti B memperoleh X1B dikurang W1B unit barang 1 dan menyerah pada X2B dikurang W2B unit barang 2. Tidak ada yang istimewa tentang alokasi M. Alokasi apapun di dalam wilayah berbentuk lensa akan dimungkinkan, karena setiap alokasi barang di wilayah ini adalah alokasi yang membuat setiap konsumen menjadi lebih baik daripada dirinya pada dana abadi awal. Kita hanya perlu mengandaikan bahwa konsumen berdagang ke suatu titik di kawasan ini. Alokasi Pareto efisien. Alokasi seperti ini dikenal sebagai alokasi efisien Pareto. Ide efisiensi Pareto adalah konsep yang sangat penting dalam ilmu ekonomi yang muncul pada berbagai samaran. Bentuk kurvanya telah saya paparkan. Alokasi yang efisien Pareto. Pada alokasi yang efisien Pareto seperti M, setiap orang berada pada ketidakpedulian setinggi mungkin kurva, memungkinkan kurva indiferen orang lain. Itu garis yang menghubungkan titik-titik tersebut dikenal sebagai kurva kontrak. Alokasi Pareto dapat digambarkan sebagai alokasi di mana 1. Tidak ada cara untuk membuat semua orang yang terlibat menjadi lebih baik, atau tidak ada cara untuk membuat seseorang menjadi lebih baik tanpa membuat orang lain lebih buruk, atau semua keuntungan dari perdagangan telah habis, atau tidak ada perdagangan yang saling menguntungkan untuk dilakukan, dan seterusnya. Memang telah disebutkan konsep efisien Pareto beberapa kali dalam konteks pasar tunggal, yaitu berbicara tentang tingkat output efisien Pareto di pasar tunggal berbagai jumlah output di mana kesediaan marginal untuk membeli sama dengan kesediaan marginal untuk menjual. Pada tingkat output manapun di mana kedua angka ini berbeda, akan ada cara untuk membuat kedua sisi pasar menjadi lebih baik dengan melakukan perdagangan maka kita akan mengkaji lebih dalam gagasan efisiensi Pareto yang melibatkan banyak barang dan banyak perdagangan. Perdagangan pasar. Keseimbangan dari proses perdagangan yang dijelaskan di atas, kumpulan alokasi efisien Pareto sangat penting, tetapi masih menyisakan banyak keraguan tentang di mana agen berakhir. Alasannya, proses perdagangan yang telah dijelaskan sangat umum. Pada dasarnya, kita hanya berasumsi bahwa kedua pihak akan pindah ke beberapa alokasi
di mana mereka berdua menjadi lebih baik. Jika memiliki proses perdagangan tertentu, kita akan memiliki gambaran equilibrium yang lebih tepat. Misalkan kita memiliki pihak ketiga yang bersedia menjadi juru lelang untuk dua agen A dan B. Juru lelang memiliki harga untuk barang 1 dan harga barang 2 dan menjanjikan harga tersebut kepada agen A dan B. Masing-masing agen kemudian melihat berapa nilai dana abadi yang dimilikinya pada harga tersebut P1 dan P2 dan memutuskan berapa banyak dari setiap barang yang ingin dibeli harga tersebut. Nah, di sini kita ada satu peringatan, jika benar-benar hanya ada dua orang yang terlibat dalam transaksi, maka tidak masuk akal bagi mereka untuk berperilaku bersaing. Sebaliknya, mereka akan mencoba untuk menawar ketentuan perdagangan. Salah satu cara mengatasi kesulitan ini adalah dengan menganggap Edgeworth Box sebagai gambaran permintaan rata-rata dalam perekonomian dengan hanya dua jenis konsumen. Tetapi dengan banyak konsumen di setiap jenis, cara lain untuk mengatasinya adalah dengan menunjukkan bahwa perilaku tersebut tidak masuk akal dalam kasus dua orang, tetapi masuk dalam kasus banyak orang yang menjadi perhatian kita sebenarnya. Lalu coba perhatikan kurva yang sudah saya paparkan. Permintaan kotor dan permintaan bersih. Permintaan kotor adalah jumlah yang ingin dikonsumsi seseorang. Permintaan bersih adalah jumlah yang ingin dibeli orang tersebut. Permintaan kotor agen A untuk barang 1, katakanlah adalah jumlah total barang 1 yang dia inginkan dengan harga yang berlaku. Permintaan bersih agen A untuk barang 1 adalah perbedaan antara permintaan total ini dan anugerah awal barang 1 yang dimiliki oleh agen A. Dalam konteks analisis equilibrium umum, permintaan bersih terkadang disebut permintaan berlebih. Kami akan menunjukkan kelebihan permintaan agen A untuk barang 1 dengan E1A menurut definisi jika permintaan kotor A adalah X1A yang endomennya adalah W1A. Kita mempunyai konotasinya adalah E1A sama dengan X1A dikurang W1A. Konsep